Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita akan bersama-sama membahas kajian tentang dinamisasi perpolitikan Islam Nusantara, di mana kajian kita pada hari ini terbagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama, kita akan membahas posisi Islam Nusantara dalam konsep bernegara. Yang kedua, kita akan membahas Islam Nusantara sebagai alternatif solusi perdamaian dunia. Dan yang ketiga, kita akan membahas negara-negara dan alasan negara tersebut mengadopsi gagasan Islam Nusantara. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang posisi Islam Nusantara dalam konsep bernegara. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa gagasan Islam Nusantara lahir di Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang pada tahun 2015, di mana penyematan kata Nusantara di belakang Islam bukan berarti ini madhab baru, tetapi Nusantara ini menunjukkan tempat, atau lebih sederhana kita mengatakan Islam yang ada di Nusantara. Ajaran-ajaran Islamnya tidak ada yang berubah, tetapi budayanya orang Islam memang ada perbedaan dengan orang Islam di Timur Tengah. Nah, lalu bagaimana Islam Nusantara mengambil posisi di dalam bernegara? Yang jelas, Islam Nusantara tetap mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, khususnya ketika Nabi Muhammad berada di Madinah, di mana beliau selain menjadi pemimpin agama, Nabi Muhammad juga menjadi pemimpin negara. Terbukti dengan lahirnya perjanjian Madinah. Nah, dari contoh itu, maka kita sebagai orang Islam harus mengambil posisi yang strategis di dalam bernegara. Pengambilan posisi yang strategis ini bukan berarti harus menduduki eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Pengambilan posisi yang strategis ini adalah pengambilan posisi di mana orang Islam di Nusantara ini harus selalu membumikan, melestarikan, dan memperjuangkan ajaran-ajaran Islam apapun posisi kita. Entah itu sebagai budayawan, entah itu sebagai teknokrat, sebagai apapun kita harus selalu melestarikan ajaran Islam. Mengapa seperti itu? Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Rahmat di sini merupakan apa? Kasih sayang. Jadi pernah suatu ketika ada sahabat yang meminta kepada Nabi Muhammad untuk mencaci orang-orang Quraisy. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Saya tidak diutus untuk mencaci maki, tetapi sesungguhnya aku diutus sebagai rahmat, dalam arti menebarkan kasih sayang. Dalam hadis lain, Nabi juga bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku tidak diutus ke dunia ini melainkan untuk memperbaiki akhlak. Jadi, mari kita tiru semangatnya Nabi Muhammad di dalam mengambil posisi beliau sebagai pemimpin agama dan juga pemimpin negara, yakni menebarkan amal kebaikan dan juga menebarkan akhlakul karimah. Ini pembahasan kita yang pertama. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua, yakni Islam Nusantara sebagai alternatif perdamaian dunia.
Dengan ciri khas NU yang toleran, yang moderat, maka keberadaan Nahdlatul Ulama ini sangat dibutuhkan kiprahnya di dunia internasional, khususnya untuk membangun perdamaian dunia. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Aqil Sirot melaporkan keberhasilan Nahdlatul Ulama dalam perdamaian dunia, dalam perannya untuk mewujudkan perdamaian dunia. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh beliau di Munas dan Konbes NU tahun 2019 di pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat. Beliau menyampaikan yang pertama begini: NU diminta mendamaikan golongan Sunni dan Syiah di Irak yang terus bertikai. NU sudah beberapa kali mempertemukan antar faksi dalam Islam itu dan pelan namun pasti menuju hasil perdamaian. Ini salah satu peran Islam Nusantara di dalam mewujudkan perdamaian dunia. Yai Said juga menceritakan NU juga telah mendamaikan kedua kelompok yang telah berperang selama 40 tahun lebih di Afghanistan. NU sebagai penengah telah 4 kali mempertemukan mereka di Jakarta, di Kabul, dan 2 kali di Istanbul, Turki. Dan hasilnya, ulama Afghanistan sepakat mendirikan organisasi yang persis namanya dengan kita, yaitu Nahdlatul Ulama. Cuman berbeda lambangnya. NU kita gambarnya bintang 9, kalau Nahdlatul Ulama yang ada di Afghanistan ini bintangnya ada 5. Mungkin cerminan dari rukun Islam. Kalau kita bintang 9 cerminan dari lambangnya Wali Songo. Atau bisa juga rukun Islam 5 dan ditambah Khulafaur Rasyidin yang berjumlah 4. Jadi bintangnya 9. Kiai Said lebih lanjut menjabarkan ulama di Malaysia yang sudah resah atas gerakan Wahabi yang telah merusak persaudaraan Muslim di Malaysia, sepakat mendirikan organisasi bernama Pertumbuhan Nahdlatul Ulama. Jadi Malaysia ini mengagumi model Islam Nusantara yang ada di Indonesia, lalu mendirikan Pertumbuhan Nahdlatul Ulama. Ini juga yang disampaikan oleh Yai Said Aqil Sirot. Yai Said juga menyampaikan, alhamdulillah NU telah membantu membangun perdamaian di Uighur, Cina. Duta Besar Cina pernah datang ke kantor PBNU dan bertemu dengan Yai Said Aqil Sirot. Selanjutnya Nahdlatul Ulama mengirimkan delegasi ke Cina untuk membantu mewujudkan perdamaian di sana. Peran di Asia yang dimainkan oleh Nahdlatul Ulama selain membantu pemulihan perdamaian di Cina, juga membantu memulihkan perdamaian di Filipina. Di mana sebagaimana yang kita ketahui di Filipina pernah diserang teroris ISIS beberapa waktu yang lalu. Pemerintah, kata Yai Said, juga mendukung tindakan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Bahkan Presiden Jokowi juga mengirim bantuan untuk pembangunan kembali Masjid Raya di Marawi yang rusak akibat perang ISIS dan tentara. Selain itu, NU juga telah menjadi pendamai di Thailand Selatan yang punya masalah dengan gerakan separatis dari warga muslimnya. NU juga ikut membantu perdamaian di Myanmar dalam kasus Rohingya. NU juga menerima amanah membantu perdamaian di kawasan tersebut sehingga menjadi keputusan resmi organisasi. Peran NU semakin banyak, kita terus diminta menjadi penengah di negara-negara yang sedang konflik yang melibatkan kaum muslimnya. Inilah hasil dari Islam Nusantara kita. Itu dawuh dari Yai Said Aqil Sirot. Jadi dengan demikian seluruh pengurus NU, sambung Yai Said Aqil Sirot, mulai dari pusat sampai ranting harus memahami pengertian Islam Nusantara.
bahwa Islam Nusantara bukanlah faham, bukan aliran, bukan sekte atau madhab baru yang dikembangkan di Indonesia. Islam Nusantara dalam pengertian substansial adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diamalkan, didakwahkan, dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik masyarakat dan budaya di Nusantara oleh para pendakwahnya. Di hulu, Islam Nusantara adalah Islam yang menghormati budaya, yang ada selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Lah, di hilir, yaitu puncaknya, Islam Nusantara adalah hubbul waton minal iman, yaitu cinta tanah air adalah bagian dari iman. Islam harus menyatu dengan nasionalisme, nasionalisme harus diberi spirit dengan Islam. Itulah yang diajarkan oleh pendiri NU, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini yang disampaikan oleh Kiai Said Akil Sirot berkaitan dengan Islam Nusantara sebagai alternatif solusi perdamaian dunia. Yang terakhir atau yang ketiga, kita akan membahas tentang negara-negara dan alasannya mengadopsi Islam Nusantara. Jadi di antara sekian banyak negara yang mengadopsi gagasan Islam Nusantara seperti yang sudah kami sampaikan di atas tadi, juga ada beberapa negara yang ingin mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama di negaranya. Di antaranya adalah Lebanon, Yunani, Lituania, dan Rusia juga ingin mendirikan cabang Nahdlatul Ulama. Karena menurut Rektor Kulliyatul Dakwah Lebanon, Syekh Abdul Nasir, beliau mengatakan nilai-nilai yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama selaras dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam membangun peradaban manusia. Beliau menilai Nahdlatul Ulama melalui Islam Nusantara telah banyak mempraktekkan prinsip moderasi dan toleransi di dalam beragama. Berarti ini sama dengan semangat yang diusung oleh Nabi Muhammad. Jadi, baik, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita mampu menjadi khalifah fil ard, dalam arti sebaik-baik pemimpin. Pemimpin yang mampu mewujudkan Islam rahmatan lil alamin sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita juga harus tetap melestarikan budaya Nusantara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Semoga bangsa kita menjadi bangsa yang baik dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau dalam istilah Jawa, semoga negara kita menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu. Oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending